marah tuh udah pasti nggak senang, marah tuh udah pasti benci. Sama seperti rasa cemburu. Ya, Ki, yang lagi rame adalah salah satu YouTuber terkenal, Rian Ya. Ricis, kemarin itu sempat memposting Ya, penyebab hancurnya rumah tangga. Salah satunya adalah ikut campur orang tua dan mertua bla 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 bla. ya, Nah, dari situ netizen mencocok-cocokologi nih Ki. Setelah Ya. dia posting, beberapa hari kemudian yang bersangkutan keluar negeri tanpa suami dan tanpa menggunakan cincin kawin. Nah, Ya. Agi sendiri melihat kisru rumah tangga ini seperti apa sih? Apakah memang benar sedang ada masalah atau seperti apa? gini, namanya rumah tangga susah senang tuh biasa, baik buruk biasa, adem ayem, kadang ribut itu biasa. Orang kadang-kadang belum tentu dianggapnya ribut itu sudah benci. Kadang-kadang juga banyak orang keributan itu karena tanda cinta. Karena terlalu sayang makanya melarang. Karena terlalu cinta makanya bilang jangan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa dengan serta-merta mengambil kesimpulan, oh nggak ada cincin, pasti ada ABCD gitu. Belum tentu juga, mungkin cincinnya ditaruh di tas. Atau juga mungkin tadi habis cuci tangan, takut kotor, dan lain-lain lah. Ada banyak persepsi yang sebetulnya bisa saja terjadi, ada banyak kemungkinan yang mungkin terjadi. Tetapi memang secara umum, cincin kawin itu sesuatu yang sakral. Jadi biasanya kalau orang nyopot itu kemungkinannya kalau udah menikah itu kecil. Kalau apalagi baru-baru kan, baru-baru kemarin ya, yang masih nempel sih biasanya, harusnya begitu. Jadi kalau orang netizen membaca kemudian oh ini mungkin ada konflik, ya mungkin saja bisa. Kalau saya lihat sih memang kelihatannya ada kisrik-kisriknya ada, tapi kalau orang kan arahnya udah mainnya ke area yang seru aja nih. Ini endingnya bagaimana nih? Endingnya berantem abis itu bubar. Kalau saya lihat sih keributannya masih keributan biasa, masih konflik biasa, belum mengacu pada area yang aneh-aneh, belum merujuk pada hal yang merugikan kedua belah pihak. Jadi saya katakan tadi, kadang-kadang marah itu melukiskan perasaan cinta, belum tentu marah itu adalah emosi karena benci. Ini pasti mesti dicatat nih, kadang-kadang orang selalu identiknya marah tuh udah pasti nggak senang, marah tuh udah pasti benci. Sama seperti rasa cemburu, rasa ingin memiliki yang berlebihan itu kadang-kadang juga sebetulnya suka menjadi konflik, padahal sebenarnya itu adalah bukti perasaan cinta. Sekarang kalau kita punya istri diajak pergi laki-laki lain, kita kan tentu secara alami karena kita mencintai istri kita kan bilangnya jangan, kita kan pasti marah, kurang lebih begitulah. Nah, kalau kita diam-diam aja, diragukan rasa cintanya kan, diragukan perasaannya, bener nggak nih kok gua pergi sama si A sama si B diam-diam aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Ki, tapi dengan adanya isu ini apakah ini hanya sebuah sensasi belaka atau Aki melihat ini justru adalah isi hati dan kenyataan dari Konfliknya belakang ada, itu sendiri? jadi kalau ceritanya konfliknya ada, Oh. tetapi konflik ini belum pada mengarah pada hal yang tajam, belum mengarah pada hal yang nantinya akan mengerikan. Jadi kadang-kadang kan orang sudah berasumsinya, apalagi netizen ini sudah berpikirnya, waduh nantinya begini nih, nantinya begini nih. Kadang-kadang berpikir terlalu jauh. Enggak, belum seperti itu, tapi masih pada area-area yang masih menurut saya sih wajar. Konflik dalam rumah tangga, saya ulangi lagi, semua orang pasti mengalami, yang sudah menikah pasti mengalami hal itu. Susah senangnya pasti mengalami. Ada hal senang banget, hal tidak senang banget, kadang-kadang juga ada konflik, itu biasa. Itu bumbunya rumah tangga. Jadi kalau terjadi keributan, ya wajar-wajar aja. Tapi kan tentu kembali lagi keributannya seperti apa dan bagaimana. Kalau saya lihat di sini sih ada konfliknya, tapi tentu konfliknya tidak sampai melebar sampai luar biasa. Masih aman katanya. Nah, Ki, tapi kalau dilihat secara kasat mata atau mungkin melalui penglihatan yang lebih khusus gitu, ini pribadi yang seperti apa Ki? Yang kita kenal kan mungkin dia ceplas-ceplos di media sosial, ya kan, Iya. suaminya lebih pendiam gitu. Apakah dia Iya. memang pribadi yang dominan atau seperti apa Ki dalam rumah Iya, tangga? dia Ricis itu dominasinya di dalam rumah tangga, dalam keseharian emang besar. Orangnya apa ya? Ya suka iseng dan tentu orangnya keras, mau-maunya kadang-kadang begitu. Ini juga mungkin yang bisa menjadi salah satu picu kalau seandainya eh, sama-sama keras ya, jadi bisa problemnya makin lebar. Tapi tentu dalam hal ini sebagai suami istri tentu harus ada yang saling mengalah. Hari ini saya mengalah, mungkin besok saya tidak mengalah, tapi suami saya mengalah. Mungkin lusa saya tidak mengalah, tapi besoknya selanjutnya saya mengalah. Jadi hal ini hal yang harusnya bergulir, berputar untuk saling mengerti dan saling mempertahankan kehidupan rumah tangga. Berarti suaminya lebih mengalah atau gimana Ki kelihatan? Dominasinya sih sama Ricis ya. Sama Ricis.
suaminya lebih memilih untuk mengalah dan dia mungkin. Ya, Nah mungkin kalau kedepannya seperti apa nih Ki? Kira-kira akan langgeng lagi atau mungkin ini aja sebuah pemicu yang kedepannya lebih besar lagi atau gimana? intrik-intriknya ada, mungkin ada akan lebih besar tapi kecil lagi, akan lebih besar kecil lagi, begitu aja. Jadi kelihatannya sih agak panjang di sini. Masalah ada orang ketiga atau gimana sih? Atau biasa aja masalah kecil, Enggak, anak enggak, mungkin, enggak. parenting mungkin? Enggak ada masalah yang di situ. Kelihatannya sih cuman muter-muter ngublek-ngublek di situ aja. Kadang-kadang kan ada masalah lalu, cerita lalu yang seharusnya sudah tidak menjadi masalah diulang-ulang terus. Diulang lagi. Nah, itu kadang-kadang juga jadi masalah besar yang sebenarnya yang enggak juga sih, seharusnya sudah enggak berlaku begitu. Tapi kalau melihat dari postingannya yang ikut campur keluarga dan mertua itu ada kaitannya nggak? Ki? Ada juga. Jadi ya begitulah kehidupan. Kadang-kadang kan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita bisa tahan, bisa selamat, ya kita bisa bertahankan sampai selanjutnya. Tapi kadang-kadang ada hal kecil yang mungkin buat orang lain juga kecil, tapi buat kita gede banget kayaknya. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut, sebetulnya begitu. Bagaimana kita menghadapinya. Kalau menurut kita kecilkan jadi kecil. Kalau kita besarkan ya tentu akan menjadi besar. Gitu aja sih. Nah, Ki, satu pasangan selebriti lagi nih yang mungkin kemarin Ya. belum lama tertangkap, kita tahu Ahmad Ya. Zoni tertangkap kasus narkoba. Nah, belum lama Ya. ini justru istrinya Iris Bella menghapus nama suaminya di salah satu akun media sosial miliknya. Ya. Nah, sejauh ini penglihatan Anda sendiri perihal istrinya Iris Bella tuh seperti apa? Ki? Apakah akan adanya Kalau gugatan ini, perceraian? kalau ini kelihatannya konflik, kalau ini kelihatannya lebih gede kayaknya kayak gini. Jadi kelihatannya sih kalau lihat dari garis sih memang ada apa ya, kekesalan yang bertumpuk-tumpuk. Jadi mungkin orang sudah diomongin begitu lagi, kok diomongin begitu, jadi kesel gitu. Dan emosionalnya udah bertumpuk-tumpuk. Mungkin awal-awalnya kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan emosional, cuma untuk ngomong hehehe, habis itu meletup, hilang lagi. Tapi kelihatannya sekarang ini udah lebih ke arah serius nih, memang kelihatannya arahnya pembahasannya lebih merucut lagi, lebih tajam lagi. Jadi kalau nggak hati-hati kepleset ya bisa bubar. Faktornya apa sih? Apakah karena suaminya udah 2 kali kasus narkoba dan ditahan atau seperti apa? Kalau Kondisinya. saya lihat sih ada banyak hal ya, bukan cuma masalah itu, tapi ada beberapa hal lain internal yang memang kelihatannya tidak terselesaikan. Jadi ada hal lain, ada masalah lain di antara mereka yang memang kelihatannya ya begitu lagi. Jadi orang tuh apa ya, ngomong tuh jadi capek gitu. Oh, itu lagi diulang lagi dan itu menjadi hal yang sepertinya hal biasa. Sementara buat satu sisi itu bukan hal biasa, itu hal yang merugikan, yang tidak biasa begitu. Jadi pola pendapat yang tidak sama ini akhirnya merujuk pada satu konflik yang berkepanjangan. Dan konflik yang berkepanjangan itu kan menimbulkan satu memori, simpenan, mangkal di hati yang terus menerus. Ini sih bisa meletup. Artinya kalau sampai terjadi letupan, ya seharusnya sih jangan sampai terjadi yang hal aneh-aneh. Tapi kalau itu mereka kurang hati-hati, kepleset itu bisa bubaran. Nah, kalau sosok Amarnya sendiri sama Iris itu gimana nih? Kalau kita dibilang Ricis lebih dominan, kalau ini siapa yang lebih dominan kelihatan? Katanya sama-sama aja sih di rumahnya. Berarti akan ada kemungkinan nih, Ki, ada Ya, data ini ada yang kemungkinan. menggugat. Ini ada kemungkinan, ya. Karena Ada kemungkinan. terakhir mm, kita cross check ke pengadilan agama belum ada masuk gugatan sih, Ki. Tapi Iya. Iris sendiri melihatnya seperti apa? Ya ada kemungkinan karena ini kan ibaratnya ya gimana ya, mangkel ya, orang kesel terus-terusan gitu, jadi kayak tabungan. Kalau kita nggak hati-hati, mereka nggak hati-hati ya bisa kepleset. Tapi kalau hati-hati ya saya rasa sih kalau mereka lebih memahami, saling memberi pengertian di antara mereka sih selamat, nggak ada masalah. Tapi kalau mereka nggak tahan kemudian saling egonya ngangkat ya bisa terjadi perpisahan. Untuk ini ada campur orang ketiga, keluarga, atau hanya masalah personal berdua suami istri seperti apa? Begini, dalam istilah suami istri itu yang dinikahkan tuh bukan cuma suami dan istri saja, tapi dua gerbong keluarga besar itu pasti dinikahkan. Ya jadi kalau ditanya ada campur tangan pihak ketiga nggak dari keluarga dan lain-lain, ya namanya hidup berumah tangga ya pasti ada lah, di mana-mana nggak mungkin nggak ada. Bapak kita pasti ngomong, bapaknya dia pasti ngomong, adik kita pasti ngomong, adiknya dia pasti ngomong, begitu itu biasa. Jadi kalau ada campur tangan bukan nggak ada campur tangan, namanya keluarga ya pasti ada lah. Kita juga kadang-kadang makan bareng, ya semuanya jadi serba bareng. Jadi itu ya hal biasa. Jadi kalau ditanya ada nggak dari pihak keluarga dan lain-lain, ya namanya keluarga saling mempengaruhi lah. Anaknya bilang A, bapaknya bilang B, lama-lama anaknya bilang B.
Anaknya maunya C, bapaknya bilangnya F, ya lama-lama jadi ikut F. Ya bisa aja, banyak hal lah. Terakhir Ki, mungkin ada masukan buat para penonton di perihal permasalahan rumah tangga mungkin apa sih yang harus dijaga mungkin? Ya tentu untuk para penonton dan lain-lain di luar sana, untuk yang paling penting adalah menjaga rumah tangga adalah saling pengertian, kemudian menjaga sikap, menjaga mulut, sehingga keharmonisan bisa dipelihara, semakin hari akan semakin harmonis. Oke. Konsistemnya iya benar. Kemudian Audio Jungle.